Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai perencanaan SOP pelayanan prima yang beranggotakan Nurlaili Mufida dengan NIM 20131601632, Nuryani dengan NIM 20131601672, Prayoga Dwi Kristanto dengan NIM 20131601612, Putri Vindianing Tias 20131601622, Ratna Munira Huda Hanum dengan NIM 20131601607, Salsari Gita Cahyani dengan NIM 20131601606, Septia Ayu Sri Wulandari dengan NIM 20131601641, Safira Nafasinta dengan NIM 20131601692. Pembahasan dari kelompok 1 ada 6, meliputi yang pertama, pengertian SOP layanan di sekolah, yang kedua, tujuan SOP layanan di sekolah, yang ketiga, fungsi SOP layanan di sekolah, yang keempat, jenis SOP layanan di sekolah, yang kelima, perencanaan dan penyusunan SOP layanan akademik dan non-akademik di Min 1 Malang, yang keenam, ada penerapan SOP layanan akademik dan non-akademik di Min 1 Malang. Yang pertama yaitu pengertian SOP. Menurut Tambunan dalam Zulkarnain dan Sumarsono 2018, mengartikan SOP sebagai pedoman yang berisi prosedur operasional standar dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa setiap keputusan, tindakan, dan penggunaan fasilitas proses yang dilaksanakan anggota organisasi telah berjalan secara efektif, konsisten, standar, dan sistematis. Menurut Sulistiani 2016, SOP adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintahan berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif, dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja pada unit yang bersangkutan. SOP ini digunakan sebagai standar acuan dalam melaksanakan tugas bagi para pegawai yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan target kinerja yang telah ditentukan. SOP ini dibuat secara tertulis yang memuat prosedur kerja secara rinci dan sistematis. Dengan adanya SOP ini menjadikan arus kerja menjadi lebih baik sebagai panduan untuk staf baru, menghemat biaya, memudahkan dalam pengawasan, serta meningkatkan kerjasama yang baik. Selanjutnya yaitu tujuan SOP. Tujuan SOP menurut Sunarno tahun 2022 yang pertama, agar guru, dosen, dan tenaga pendidik menjaga konsistensi dan menjaga kinerja individu atau tim dalam setiap lembaga dengan memberikan kinerja terbaik. Yang kedua, memperjelas peran dan fungsi setiap posisi dalam suatu lembaga pendidikan. Yang ketiga, menghindari situasi yang bisa menjadi tumpang tindih dan ambigu. Yang keempat, memperjelas alur tahapan tugas. Yang kelima, memperjelas wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing petugas atau pegawai yang terlibat. Yang keenam, melindungi lembaga atau organisasi dan pegawai atau petugas dari kesalahan dan kelalaian administrasi lainnya. Yang ketujuh, meminimalisir dan mencegah terjadinya konflik kerja. Yang kedelapan, mencegah dan menghindari resiko kegagalan atau kesalahan dalam pelaksanaan kerja. Yang kesembilan, mencegah keraguan, duplikasi, dan ketidakefisiensi dalam pelaksanaan kerja. Selanjutnya adalah fungsi SOP. Menurut Zulkarnain dan Sumarsono tahun 2018, bahwa SOP memiliki beberapa fungsi, antara lain 1. SOP berfungsi sebagai panduan resmi untuk menjalankan tugas pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku dan target kinerja yang telah ditetapkan. 2. SOP secara berkala dimonitor dan ditinjau ulang untuk mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan dalam tugas organisasi. 3. Memberikan umpan balik yang memungkinkan penyesuaian antara apa yang dijelaskan dalam SOP dengan situasi sebenarnya, dengan tujuan mencapai kinerja individu dan organisasi yang optimal. 4. Secara jangka panjang, SOP dapat menjadi dasar untuk perbaikan kinerja mutu pelayanan dan kinerja organisasi yang didasarkan pada konsep manajemen kinerja. Berdasarkan observasi, fungsi SOP di Min 1 Kota Malang antara lain 1. Sebagai pedoman dan dasar hukum pelaksanaan pelayanan prima. 2. Sebagai pengontrol disiplin kerja pegawai. 3. Sebagai wadah bagi peserta didik, orang tua, maupun masyarakat untuk mendapatkan pelayanan secara maksimal. Yang keempat, jenis SOP.
Zulkarnain dan Sumarsono 2018 menjabarkan bahwa secara umum SOP terdiri dari dua jenis, yaitu SOP teknis dan SOP administratif. SOP teknis sendiri merupakan standar prosedur yang bersifat rinci dan teknis, artinya setiap prosedur diuraikan secara teliti sehingga kemungkinan-kemungkinan lain tidak ada. Dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, SOP teknis bisa digunakan di bidang kearsipan, pemeriksaan keuangan, pemeliharaan sarana prasarana, korespondensi, dokumentasi, kepegawaian atau pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, SOP administratif merupakan standar prosedur yang biasa digunakan untuk jenis pekerjaan administratif. Dalam penyelenggaraan pemerintahan lingkup makro, SOP administratif digunakan untuk proses perencanaan, penganggaran, atau secara garis besar, proses dalam siklus penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Dalam lingkup mikro, SOP administratif untuk proses administratif dalam operasional seluruh instansi pemerintah, dari level unit organisasi terkecil sampai pada organisasi menyeluruh dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perencanaan dan penyusunan SOP, layanan akademik, dan layanan non-akademik di Min 1 Kota Malang. Dapat diketahui bahwa manajemen layanan prima adalah suatu kegiatan berupa planning, organizing, actuating, dan controlling untuk mengendalikan proses pelayanan sesuai dengan standar supaya pelanggan puas dan tujuan organisasi dapat tercapai. SOP dapat disusun dengan metode penyusunan baru, pengembangan sebagian atau yang sudah ada, keseluruhan, dan berkala. Penyusunan baru dapat dilakukan apabila memang belum ada SOP yang ditetapkan dalam organisasi atau secara praktik sudah diterapkan namun belum ada SOP yang tertulis. Proses perencanaan dan penyusunan SOP layanan meliputi yang pertama ada kegiatan persiapan. Dalam kegiatan persiapan ini yang dilakukan oleh organisasi adalah membentuk tim dan kelengkapannya. Anggota tim bisa dari pihak unit kerja yang bersangkutan atau internal ataupun dari pihak luar yang sebagai konsultan. Tim bisa dikatakan ideal apabila pihak internal dan konsultan digabungkan dengan melaksanakan tugas sesuai dengan arahan masing-masing. Selain itu, tugas tim diantaranya yang pertama ada melakukan identifikasi kebutuhan, yang kedua mengumpulkan data, yang ketiga melakukan analisis prosedur dan pengembangan, yang keempat uji coba, yang kelima sosialisasi, keenam mengawal penerapan, ketujuh memonitor dan mengevaluasi, delapan melakukan penyempurnaan, dan yang kesembilan menyajikan hasil-hasil pengembangan kepada kepimpinan. Tim harus memiliki tanggung jawab dan struktur yang jelas, tidak terlalu banyak hierarki, serta bersifat fungsional sesuai dengan aspek prosedur tertentu. Yang kedua adalah melakukan pelatihan bagi anggota tim untuk mempermudah kinerjanya. Hal tersebut dilakukan agar tujuan organisasi atau persiapan dalam penyusunan SOP dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tugas masing-masing anggotanya. Yang ketiga ada memberitahukan kepada seluruh unit tentang bagaimana kegiatan penyusunan SOP berlangsung. Setelah tahap persiapan, yang kedua ada penilaian kebutuhan dan identifikasi. Proses ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi tingkat kebutuhan SOP sebuah organisasi yang akan disusun. Bagi organisasi yang sudah mempunyai SOP, maka dalam tahap ini digunakan untuk melihat kembali SOP yang sudah dimiliki dan melakukan identifikasi perubahan-perubahan yang diperlukan apabila memang perubahan itu signifikan. Misalnya SOP yang awalnya sudah diterapkan namun ada suatu kesalahan atau adanya perubahan yang bersifat sangat fatal sehingga pimpinan atau organisasi tersebut harus mengubah SOP tersebut. Lalu ada organisasi yang sama sekali belum memiliki SOP, di mana proses ini murni untuk mengidentifikasi kebutuhan SOP yang dibutuhkan oleh organisasi itu sendiri. Karena dalam pengembangan layanan dalam sebuah organisasi, SOP itu memang sangat diperlukan untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan organisasi di dalamnya, terutama dalam kegiatan administrasi atau manajerial sekolah. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait proses yang ketiga dalam penyusunan SOP, yakni pengembangan SOP.
Dalam pengembangan SOP terdapat penulisan SOP yang memuat judul, tujuan, lingkup, penanggung jawab, acuan, prosedur, serta dokumen terkait pekerjaan dan dilengkapi dengan flowchart di bagian akhir. Yang kedua yakni pengujian dan review yang dilakukan melalui simulasi dan uji coba. Yang ketiga yakni pengesahan SOP yang dilakukan oleh kepala sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Min 1 Kota Malang, ditemui bahwa perencanaan dan penyusunan SOP layanan akademik maupun non-akademik dirumuskan berdasar acuan pada surat SOP Kementerian Agama Pemkot Malang. Perencanaan dan penyusunan SOP dilakukan setelah mendapati surat tersebut dengan memperhatikan poin-poin di dalamnya dan juga disesuaikan dengan keadaan lingkungan di sekolah. Kegiatan ini melibatkan kepala sekolah serta beberapa guru. Kemudian setelah perencanaan dan penyusunan SOP selesai, maka dilakukan kesepakatan bersama sebelum SOP tersebut disahkan. Selanjutnya, SOP tersebut akan disosialisasikan kepada wali murid pada saat pertemuan orang tua siswa. Subpokok bahasan yang keenam yakni tentang penerapan SOP layanan akademik dan non-akademik di sekolah. Menurut Zulkarnain dan Sumarsono tahun 2018, prinsip pelaksanaan SOP terdiri menjadi 5, yakni yang pertama tentang konsisten, yang kedua perbaikan berkelanjutan, yang ketiga mengikat, yang keempat seluruh unsur memiliki peran penting, dan yang kelima yakni terdokumentasi dengan baik. Hasil dari penerapan SOP Standard Operational Procedure kegiatan akademik di Min 1 Kota Malang terdiri dari 4 pokok, yakni yang pertama kurikulum. Kurikulum yang digunakan untuk kelas 1 dan kelas 4 menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Untuk kelas 2 dan kelas 3 menggunakan kurikulum tematik. Untuk kelas 5 dan kelas 6 menggunakan kurikulum berdasarkan bidang studi atau mata pelajaran. Pokok bahasan yang kedua yakni tentang kegiatan BISDIK. BISDIK merupakan kegiatan bina prestasi akademik yang digunakan untuk menunjang prestasi akademik peserta didik. Kegiatan ini terdiri dari 2 hal, yakni aplikasi mudah dan paper. Aplikasi mudah diterapkan untuk kelas yang menengah tinggi, yakni kelas 4, kelas 5, kelas 6. Aplikasi mudah ini merupakan aplikasi yang dibuat oleh Min 1 Kota Malang. Untuk yang kedua yakni paper. Paper ditujukan untuk kelas menengah ke bawah, yakni kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Pokok bahasan yang ketiga yakni tentang kegiatan ujian. Kegiatan ujian yang diterapkan di Min 1 Kota Malang hanya berupa kegiatan PH dan PAP. Kegiatan PH dilaksanakan berdasarkan kebutuhan guru berupa ujian harian. Untuk kegiatan PAP dilaksanakan di akhir semester 1 dan semester 2. Min 1 Kota Malang tidak menerapkan kegiatan PTS. Untuk pokok bahasan yang keempat yakni tentang PBL. PBL merupakan kegiatan Project Based Learning yang dilakukan berdasarkan modul yang telah disepakati antara guru dan wali murid. Kegiatan PBL diikuti oleh kelas 1 hingga kelas 6. Untuk kelas 1 dan kelas 4, kegiatan PBL dilaksanakan di daerah Jawa Timur. Untuk kelas 5, kegiatan PBL dilaksanakan di luar daerah Jawa Timur. Dan untuk kelas 6, kegiatan PBL berupa kegiatan UKD yang berguna untuk mempersiapkan kelulusan. Hasil dari penerapan SOP atau Standard Operational Procedure kegiatan ekstrakurikuler di Min 1 Kota Malang yakni sebagai berikut. Yang pertama ada peningkatan keteraturan kegiatan. Dengan adanya SOP yang jelas, kegiatan ekstrakurikuler dapat dijalankan dengan lebih teratur dan sesuai dengan jadwal. Yang kedua, peningkatan keselamatan siswa. SOP mencakup langkah-langkah untuk memastikan keselamatan fisik siswa selama kegiatan berlangsung. Yang ketiga, peningkatan partisipasi siswa. Siswa merasa lebih percaya diri untuk bergabung dalam ekstrakurikuler. Yang keempat, kualitas kegiatan yang lebih baik. SOP membantu dalam perencanaan program ekstrakurikuler yang berkualitas tinggi dengan tujuan yang jelas. Yang kelima yakni evaluasi yang lebih baik. SOP mencakup langkah-langkah evaluasi yang membantu sekolah untuk memantau efektivitas program kegiatan ekstrakurikuler. Yang keenam, pengurangan konflik dan ketidakpastian. SOP membantu mengidentifikasi dan mengelola resiko yang terkait dengan ekstrakurikuler, seperti resiko kecelakaan atau permasalahan disiplin. Yang ketujuh, transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya SOP tersebut, semua pihak yang terlibat dalam ekstrakurikuler dapat memahami peran dan tanggung jawab mereka. Yang kedelapan, pengembangan program lebih lanjut. Dengan
Data dan informasi yang terkumpul melalui evaluasi, sekolah dapat mengembangkan program ekstrakurikuler yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kesembilan, yakni hubungan yang lebih kuat dengan orang tua. Dengan berkomunikasi mengenai ekstrakurikuler melalui SOP, sekolah dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan orang tua siswa. Penerapan SOP ekstrakurikuler di madrasah ibtidaiyah ataupun sekolah dasar yang sudah dilakukan dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam mengelola dan meningkatkan kualitas program yang tersedia dan dimiliki oleh sekolah tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.